man. What the fuck you think you doing? Hai sahabat, ini Crash Movie. Kembali lagi nih bersama channel YouTube yang bakal kalian tunggu-tunggu dan bakal kalian kangenin. Karena kali ini kita bakalan membawakan dan mereview film action dengan aksi balas dendam seorang ayah demi istri dan anaknya. Yah, film kali ini yang bakalan kita review berjudul Due Justice yang tayang perdana pada 24 November 2024 dan mendapatkan rating 3,4 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara dengan masa lalu militer memburu geng yang membunuh istri dan saudara laki-lakinya serta mengambil putrinya. Penasaran kan? Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk standby terus dan tutup pintu kamar, tarik selimut dan tonton videonya sampai habis guys. Baca. Dan jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe. Dan hidupin juga lonceng notifikasinya. Oke, tidak usah berbasa-basi lagi. Dan inilah film Due Justice. Pada malam hari di tengah kota yang sangat padat penduduknya, terdapat satu geng dengan ketua mereka yang bernama Alice. Anak buah Alice kesal karena mobilnya ada yang ngempesin, jadi Alice menyuruh anak buahnya yang lain untuk mengambil mobil cadangan, sedangkan salah satu dari mereka juga menunggunya. Ada sedikit perdebatan dari mereka karena menolak perintah Alice, tapi ujung-ujungnya dia menurut. To give you a little time to think about thinking twice. My SUV, go back and get the trailer, come back and pick 'em up. Saat sedang menunggu jemputan mobil, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan pisau ke tangannya dan menanyakan mereka harus melakukan apa. What are you doing? Hey, Exactly what I need you to do. I can memorize it. Keesokan harinya terdapat FBI bernama Santi dan juga rekan kerjanya yang sedang mengobrol tentang kasus di kotanya yang sangat marak, yaitu penculikan anak kecil. Pada malam harinya, Santi menuju ke rumah wanita tua bernama Wendy yang memiliki tempat kos-kosan. Santi mau mewawancarai Wendy karena korban anak kecil terakhir adalah anak Wendy. Tapi Wendy malah cekcok sama tetangganya nih guys. She called the fudge. What happened? You're Mac. She belongs in jail. Di pagi harinya, seorang pengacara bernama Max sedang video call dengan istri dan anaknya karena dia sudah beberapa hari ini tidak pulang. Anaknya masih berumur 5 tahun dan dia sangat ingin ayahnya pulang. Tapi karena dia masih sibuk, jadi dia masih belum bisa pulang segera. Mommy, with daddy. Okay, bye, Daddy. Di sebuah kafe, geng Alice tadi kedatangan tamu bernama Jeffrey. Di sini, Jeffrey berniat untuk bekerja sama dengan Alice. Tapi sikapnya ini seperti menyepelekan Jeffrey guys. Sedangkan di kafe itu juga ada Max yang sedang bersantai bersama teman kerjanya. Max tidak sengaja melihat keberadaan Jeffrey di sana karena Jeffrey adalah adik kandung Max. Dan Max langsung menghampirinya dan menyapanya. Tapi sikap Jeffrey seperti tidak senang ada Max yang menghampirinya dan menyuruhnya langsung pergi. I've heard from you in months. Hey, done this to me way too much. Alice pun pergi, tapi rekan kerjanya yang wanita itu menghampiri Max dan meminta kartu namanya. My brother's down in Walla Walla, he's PD officers. Seperti biasa, Santi mengantar kedua anaknya sekolah dan kuliah. Anak-anak Santi selalu bertengkar dan tidak pernah akur. Santi hanya melihat mereka dan membiarkan mereka. I saved it from work. You're such a whiny little shit. And you're a dick. Pada malam hari, Max menelpon Jeffrey, tapi tidak ada jawaban. Max langsung lanjut menelpon istri dan anaknya dan bilang kalau dia tidak jadi pulang malam ini, tapi pulang besok malam. Max memiliki penyakit saraf otak yang memang terkadang kambuh dan istrinya selalu mengingatkan Max untuk meminum obatnya. Was that a brain zap? Setelah telepon berakhir, istri Max mendapatkan bel rumah yang ternyata itu dari adik iparnya, yaitu Jeffrey. Loh, kok Jeffrey yang datang di sana ya guys? Ternyata Jeffrey disekap dan dia ditodong pistol oleh seseorang. Oh my god. Jerry. Besokan harinya saat Max memerstasikan pekerjaannya, tiba-tiba Santi datang dan memanggil Max. Max menangis dan bersedih di ruang interogasi karena ternyata Max diberi kabar oleh Santi kalau istri dan anaknya dibunuh dan diculik oleh seseorang. Begitupun dengan Jeffrey yang sudah ditemukan jasadnya. Entah apa motif mereka, Max tidak tahu apa-apa.
Polisi pun mendiskusikan tentang kasus ini karena mereka semua masih teman Max. Mereka pun setuju untuk membantah kasus ini juga diselesaikan oleh FBI. Takes a few decades to get to know him. Saat diinterogasi Santi, Max menanyakan apa yang akan dia lakukan jika Santi ada di posisinya, dan Santi bilang dia akan membunuh balik orang-orang itu. Don't get a second chance. Setelah lebih tenang, tak lama kemudian Max pun pergi. Di apartemennya, Max menghampiri dan melihat rumahnya sudah berantakan dan penuh darah. Max sangat bersedih melihat gambar anaknya. Tak lama kemudian ada pria yang mendekatinya dari belakang, dan Max sempat melawan. Ternyata pria itu bukan pelakunya, justru dia adalah sahabat Jeffrey. Sahabat Jeffrey ini bilang kalau Jeffrey sebelumnya memang punya firasat buruk, jadi dia menitipkan semuanya kepadanya jika terjadi sesuatu. Sahabat Jeffrey ini selalu membawanya kemana-mana untuk berjaga-jaga. Dumbass showed up. It's been about over half hour. Polisi di luar ternyata mengikuti Max dan meminta Max untuk keluar dari apartemennya. Tapi Max kabur dan sahabat Jeffrey yang menemui polisi itu. Tapi ternyata polisi itu juga terlibat kasus penculikan anak, guys. Dan untungnya dia sigap melemparkan bom yang selalu dia bawa kemana-mana. Bom pun langsung meledak di apartemen Max. Max pergi ke tempat Jeffrey dan mencari tahu informasi karena anaknya yang bernama Ari masih selamat, guys. Tapi entah ada di mana. Tapi Max malah menemukan informasi yang mengagetkan kalau ternyata Jeffrey adalah dalang dari semua penculikan anak selama ini. Ternyata pelakunya adalah adik kandungnya sendiri, guys. Karena kaget, Max pun terjatuh dan pingsan. Di kantor polisi, Alice diberitahu oleh atasannya kalau di apartemen rekannya itu terdapat uang yang sangat banyak dan terbukti juga kalau dia terlibat. Santi benar-benar tidak tahu, bahkan dia memberikan kunci rumahnya untuk digeledah. Alice bertemu dengan dua klien baru. Ternyata Alice ini memang bandar, guys, dan dia bukan orang sembarangan. Mereka mengobrol tentang bisnis mereka, tapi kliennya seperti tidak suka dengan sikap Alice yang sombong. But I prefer the Mister. You're Mr. Tank. Tak lama kemudian, Max tersadar dan dia melihat di bawah kasur Jeffrey terdapat tas besar yang berisi uang yang sangat banyak. Dan Max pun langsung memiliki ide untuk melakukan sesuatu karena isi kepalanya hanya anaknya. Walaupun memiliki kasus penting, Santi masih seperti biasa mengantar anak-anaknya sekolah. Ternyata Santi dan istrinya bercerai, guys. Di sini Santi bertemu dengan mantan istrinya yang seorang perawat itu. Kata anaknya, ibunya sudah memiliki pacar baru. Tapi setelah ditanya, dia tidak mau mencari pasangan lagi. Because I can move on, but these kids, they need a father. Di sebuah tempat, Alice bertemu dengan atasannya lagi dan dia menceritakan kalau orang yang bekerja sama dengannya sebelumnya adalah agen FBI yang menyelundup untuk menangkap mereka semua. Jadi mereka semua saat ini sedang terancam. But unfortunately, the money is missing. Would young Michael be without me? I'll tell you what. Alice sangat emosi, bahkan ada satu orang yang dia siksa. Aduh. Di kantor polisi, Santi memberikan informasi tentang kasus anak-anak yang hilang dan semua ada kaitannya dengan informasi penjualan organ manusia ilegal dan pemerasan uang terhadap keluarga mereka. Di rumah Alice, dia kedatangan tamu, yaitu para anak buahnya. Salah satu anak buahnya bilang kalau mereka saat ini benar-benar terancam, tapi Alice memintanya untuk diam saja dan lebih tenang. Pria ini tidak bisa tenang dan tidak menuruti Alice. Akhirnya dia dibunuh langsung dong. Oh my god. Right? Fuck, I told you. Santi dan rekan kerjanya lanjut mulai menginterogasi orang-orang yang membeli organ ilegal yang sudah ada datanya semua. Tapi orang-orang yang ditanyakan tidak mau mengaku karena dia sudah membayar mahal. Who was Sean Hospital? Kini Max beraksi dan dia mengikuti salah satu anak buah Alice. Max langsung menghentikan dan putar balik mobilnya sampai membuat pria itu marah, tapi tanpa bicara panjang. Max langsung melemparkan pisau ke hadapannya dan membuat dia seolah-olah dibunuh oleh orang lain. Funny you should say that. Alice lagi-lagi kedatangan seorang pria tidak dikenal yang sepertinya dia tahu rencana Alice, dan Alice di sini langsung ketar-ketir. Alice yang suruh mengabari gengnya yang lain dan bilang kalau sepertinya ada orang lain yang mengetahui aksi mereka.
Next time he wants to meet, just give me a phone. Max berjalan perlahan ke kantor Alice dan menodongkan pistol ke arah Alice. Tapi Alice dengan santai bilang kalau dia tidak tahu apa-apa. Dan di belakang Max tiba-tiba ada pria bernama Junior yang langsung memukulnya. Max disekap dan disiksa secara brutal oleh Junior. Tapi Alice tiba-tiba datang dan menolongnya. Dia menceritakan kalau ini semua adalah kesalahan Jeffrey yang berbohong dan berpura-pura di hadapan Alice. Jadi keluarga Max yang menjadi tumbalnya. About your wife and that piece of shit brother of yours. I lost a son at 17. What's done is done. I can't change the past. Junior yang sedang bersantai di luar tiba-tiba ditangkap oleh Santi dan Junior mengantarkan Santi ke tempat Max yang disekap. Di sini Santi langsung membebaskan Max dan menyuruh Max kabur, tapi Max malah membuat Santi pingsan dan pergi. Di tempat Jeffrey, anak buah Alice mencari informasi tentang seseorang yang menyerang mereka dan mereka menemukan uang. Tapi uang itu adalah jebakan. Saat ditarik, bom meledak di rumah itu dan Alice semakin kaget. Alice pergi ke kafe dan mengobrol dengan dua kliennya. Tapi entah kenapa Alice langsung nembakin dua klien itu sampai meningsoi di tempat. Di rumahnya, Santi mulai menginformasi kepada atasannya tentang Max yang selamat. Di rumah Alice, tiba-tiba dia kedatangan sebuah mobil yang menemparkan sesuatu. Alice pun langsung mengejarnya. Untung Santi standby di rumahnya dan mengikuti kemana perginya Alice. Alice pergi ke sebuah gudang tak terpakai dan dia mengejar orang yang melempar sesuatu di rumahnya. Alice dan Santi bertemu di gudang itu dan ternyata ada salah satu pria yang menjadi dalang dari semua ini. Pria ini adalah Max yang berusaha membalas dendam sendiri kepada Alice dan mereka tidak mengikuti perintah Santi. Alice bilang kepada Santi dan Max kalau dia melakukan itu hanya ingin mengambil uang yang ada di Jeffrey. Jadi jika Max mampu mengembalikan uang itu, maka dia juga akan mengembalikan anak Max yang dia sekap. Tapi Max sudah tidak ada sabar dan dia berkelahi dengan Alice. Alice pergi tapi dia kembali membawa sebuah pukulan dengan paku yang sangat banyak. Tanpa pikir panjang, Max langsung menghabisi Alice dengan pukulan itu. Santi yang sedang menyikapi kasus ini di kantor polisi mendapatkan kabar dari reporter kalau ada seorang pria yang ditemukan meningsoi. Ya, pria ini adalah Alice dan kini Max menjadi buronan. Karena kasus ini, Santi akhirnya memutuskan untuk rujuk kembali kepada istrinya, melihat perjuangan Max kepada istri dan anak-anaknya. Santi pun menghampiri mantan istrinya dan kedua anaknya dan mereka kini baikan dan akan rujuk kembali. Ternyata Max pergi ke rumah ibu tua yang sebelumnya didatangi oleh Santi guys. Dan dia juga membawa alat buku itu. Ternyata perjuangan Max ini adalah untuk anaknya. Karena ternyata anak istrinya sudah dibunuh oleh Alice. Dan dia sudah tidak ada harapan lagi bertemu dengan anaknya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Max. Oh, film pembunuhan ini seru banget guys. Oke, sampai di sini dulu review film kali ini. Dan kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. What the fuck you think you doing?